Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Pada hari Jumat ini, Bu Susi mendoakan kalian semoga semuanya pada sehat, terhindar dari penyakit, dan kita bisa berkumpul dan tatap muka, belajar tatap muka. Oke. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang tematik, yaitu menjelaskan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Kemarin sudah dijelaskan penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan ya. Kalau kondisi lingkungan itu berhubungan dengan habitatnya, yaitu tempat tinggalnya. Sekarang penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Otomatis hewan untuk melindungi diri mempunyai kemampuan atau cara melindungi diri dari pemangsa. Oke. Yang pertama adalah memiliki sengat, bisa atau racun ya. Beberapa hewan yang dapat melumpuhkan pemangsanya itu yang dengan racun atau bisa, yaitu ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah. Kalajengking, laba-laba, dan lebah mengeluarkan sengat dari bagian belakang tubuhnya, sedangkan ubur-ubur menyengat dengan tentakelnya ya. Contoh hewan berbisa adalah ular. Nah, bisa tersebut dikeluarkan dari gigi taringnya. Selain untuk melindungi diri, ular juga menggunakan bisa untuk berburu mangsanya. Ada juga hewan memiliki racun di tubuhnya. Contohnya adalah katak pemangsa. Nih, contohnya katak pemangsa ini, katak beracun. Ini memiliki warna yang mencolok. Jadi, hati-hati kalau ada katak seperti ini. Ya. Harus dihindarin. Ya. Tadi binatang yang memiliki sengat atau racun yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur itu biasanya di laut ya, yang mengambang tuh. Makanya kita harus menghindari. Kalau enggak kita bisa gatal-gatal tubuhnya. Kalajengking ini mengeluarkan semacam sengat. Nah, berbisa. Kalau disengat kalajengking biasanya bengkak. Sama seperti laba-laba dan lebah. Selain itu ada ular, juga katak beracun. Sekarang yang melindungi diri dari pemangsa yaitu memiliki tempurung atau cangkang keras ya, yang punya rumah. Nah, tentunya kalian tidak asing dengan kura-kura, penyu. Nah, merupakan hewan yang terlindungi oleh tempurung yang keras. Nah, kura-kura dapat masuk ke dalam tempurungnya ketika merasa terancam. Karena badan kura-kura ini sangat lunak. Namun penyu tidak dapat masuk ke dalam tempurung seperti halnya kura-kura. Hewan-hewan yang memiliki cangkang untuk melindungi diri antara lain siput. Selain kura-kura ada siput, bekicot, dan umang-umang ya. Ini adalah hewan yang melindungi diri dengan tempurung ya.
Selanjutnya, hewan yang melindungi diri dari pemangsa dengan mengecoh pemangsa atau mengelabui, yaitu dengan cara yang pertama mimikri. Mimikri terjadi ketika satu jenis hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain yang beracun atau lebih buas. Jadi hewan itu memiliki kemiripan hampir sama. Contohnya ini kupu-kupu viceroy. Nah, menyerupai kupu-kupu monarch. Nih, kupu-kupu yang beracun sehingga mangsa akan enggan memangsanya. Ini yang tidak beracun, yang ini monarch yang beracun. Jadi kupu-kupu ini menyerupai biar tidak dimangsa oleh hewan pemangsa lainnya. Terus ada ular, ini ular susu. Ini yang tidak berbisa. Kalau yang ular yang ini, ular karang ini berbisa. Nah, maka ular susu ini menyerupai ular karang. Karena ini tidak mempunyai bisa, tidak berbahaya. Ini lebih berbahaya. Jadi, cara mengelabui mangsa, ular ini menyerupai ular karang. Iya. Terus yang kedua adalah kamuflase. Kamuflase nih, biasanya hewan itu akan melindungi diri di tempat yang hampir sama dengan warna tubuhnya. Nah, ya. Jadi berkamuflase biar susah dicari. Nah, beberapa hewan bersembunyi di tempat yang memiliki kesamaan warna atau tekstur dengan tubuhnya. Misalnya ngengat yang bersembunyi di batang pohon karena memiliki warna yang sangat mirip. Nih, ini ngengat. Hampir sama kan? Nah, ngengat ini warnanya hampir sama dengan batang pohon. Nah, maka dia di sini berlindungnya biar tidak kelihatan, jadi mirip dengan pohon. Ya, ini namanya kamuflase. Terus ada belalang sembah bersembunyi di antara dedaunan yang memiliki warna yang sama dengan tubuh. Nah, ada belalang sembah. Nih, belalang sembah. Nih. Ini belalang ini hampir sama dengan dedaunan. Tuh. Ya, dia akan bersembunyi di antara daun-daun. Karena apa? Kemiripan tubuhnya, warnanya itu sama dengan daun dan batang pohon. Nah, ini juga untuk mengelabui mangsanya. Terus ada kadal. Nah, kadal bunglon. Bunglon. Nah, bunglon ini juga akan bersembunyi di tempat daun-daun yang hampir sama dengan warna tubuhnya. Nah, ini disebut kamuflase biar tidak mudah ditemukan oleh pemangsa. Ya. Selanjutnya ada autotomi. Autotomi adalah memutuskan ekor. Nah, memutuskan ekor jika sedang dalam bahaya. Ya, misalkan cecak. Nah, kalau
Cecak yang merasa terancam akan memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Hal ini merupakan salah satu cara cecak melarikan diri dari pemangsanya. Cecak memutuskan ekornya saat dikejar pemangsa. Ekor cecak yang masih bergerak-gerak akan mengecoh pemangsa, sementara cecak melarikan diri. Ekor cecak akan tumbuh kembali menggantikan ekor yang hilang. Nah, jadi bukan hanya cecak aja, kadal juga melakukan hal yang sama. Contohnya seperti ini, tuh. Nih, cicak kalau dalam bahaya atau kadal, nih. Kalau dalam bahaya dia akan memutuskan ekornya. Nah, ini ekornya masih bergerak-gerak untuk mengecoh pemangsanya. Nah, nanti ini lari. Nah, lama-kelamaan akan tumbuh ekor baru. Nah, itulah cara cecak atau kadal untuk mengelabui mangsanya. Ada juga yang menyemprotkan tinta. Hewan-hewan seperti gurita, cumi-cumi, sotong akan mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar pemangsa. Tinta hitam tersebut akan menghalangi pandangan pemangsa sehingga mereka akan kabur. Ya, seperti ini. Nih, ini cumi-cumi jika ada pemangsa atau dalam keadaan bahaya, dia akan menyemprotkan tinta hitam. Hush. Nah, jadi akan menghalangi pandangan musuh. Jadi musuhnya tidak kelihatan, dia akan melarikan diri. Terus ada yang memiliki duri. Nah, hewan yang memiliki duri, rambutnya yang berduri adalah landak. Ya, landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Duri-duri landak akan berdiri ketika ada pemangsa yang datang. Selain landak, hewan seperti itu seperti ikan buntal dan landak laut juga melindungi diri dengan duri. Ya, contohnya landak. Ini binatang landak. Kalau dalam bahaya, bulunya yang berduri itu akan berdiri. Durinya sangat tajam. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Ya, semoga bermanfaat anak-anak, cepat paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.